got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it come out, got 3 old thoughts, I'm the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Nadia Fitri. Saya dari jurusan Teknik Informatika kelas 3A. Di sini, di video ini kita akan mempelajari tentang cara penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Penasaran dengan caranya? Stay tune. Baik, sebelum kita masuk ke inti materi kita seharusnya tahu dulu apa sih itu sistem persamaan linear dan apa sih itu persamaan linear. Oke, di sini saya akan jelaskan apa itu persamaan linear. Persamaan linear adalah suatu persamaan yang mengandung satu atau lebih variabel dan memiliki pangkat tertinggi 1. Contoh, 2x tambah 3y tambah z sama dengan 8. Itu adalah contoh persamaan linear yang mengandung 3 variabel. Oke, selanjutnya apa sih itu sistem persamaan linear? Nah, sistem persamaan linear yaitu suatu sistem yang merupakan gabungan dari beberapa persamaan linear dengan variabel. Nah, jadi sistem persamaan linear itu singkatnya adalah gabungan dari beberapa persamaan linear. Oke. Setelah kita memahami apa itu sistem persamaan linear, selanjutnya kita harus mengetahui apa saja sih langkah-langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan eliminasi Gauss. Nah, berikut adalah algoritma eliminasi Gauss. Yang pertama, kita harus memiliki sistem persamaan linear dengan 3 persamaan dan 3 variabel. Dan yang kedua, kita membentuk sistem persamaan linear ke matriks AX sama dengan B. Dan yang ketiga, kita harus mengubah bentuk matriks AX sama dengan B menjadi bentuk matriks augmented. Selanjutnya, baru kita bisa menggunakan eliminasi Gauss. Nah, pada eliminasi Gauss, kita bisa menggunakan operasi baris elementer. Pada operasi baris elementer itu ada 3 poin. Yang pertama itu pertukaran 2 baris, dan yang kedua itu perkalian baris dengan konstanta tidak nol, dan yang ketiga itu adalah penjumlahan atau pengurangan kelipatan baris. Nah, tujuan dari menggunakan operasi baris elementer ini yaitu memungkinkan matriks koefisien dibentuk menjadi sebuah matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua elemennya di bawah diagonal utama bernilai 0. Dan matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang semua elemennya di atas diagonal utama bernilai 0. Nah, yang ini adalah diagonal utama dan yang ini adalah nilai nolnya. Nah, di bawah diagonal utama itu adalah nilai 0 yang disebut matriks segitiga atas, dan sebaliknya di atas diagonal utama adalah bernilai 0, itu adalah matriks segitiga bawah. Oke, setelah kita ubah bentuk matriks menjadi segitiga atas atau segitiga bawah, barulah kita ubah kembali ke bentuk matriks AX sama dengan B. Kemudian langkah terakhirnya adalah kita substitusi balik, yang bertujuan untuk mencari hasil solusi X, Y, dan Z. Untuk lebih jelasnya, kita masuk saja ke contoh soal. Oke, berikut adalah contoh soal dari sistem persamaan linear. Dan yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah sistem persamaan linear menjadi bentuk matriks AX sama dengan B. Oke, kemudian kita masukkan nilai yang ada pada sistem persamaan linear. Kita ambil nilainya untuk jadikan matriks A atau koefisien, yaitu yang pertama 2, kemudian 3, dan 1. Lanjut ke baris kedua yaitu 1, 1, 1. Lanjut baris ketiga yaitu 3, Y-nya 1, dan 2. Oke, kemudian kita kalikan dengan X atau variabel. Nah, variabelnya ada 3, yaitu ada X, Y, dan Z. Nah, setelah itu sama dengan B. B itu adalah nilai konstanta, yang dimana nilai konstantanya adalah 14, 6, dan 14. Oke, setelah jadi AX sama dengan B, kemudian kita ubah
menjadi bentuk matriks augmented. Untuk mengubah bentuk matriks augmented itu adalah matriks yang merupakan perluasan dari matriks A atau koefisien dengan menambahkan vektor B atau konstanta di sebelah kanannya. Oke, dari penjelasan tersebut kita masukkan nilainya 2, 1, 3, 3, 1, 1, dan 1, 1, 2. Nah, kemudian kita tambahkan nilai koefisien di konstanta di sampingnya, yaitu 14, 6, dan 14. Oke, dan ini adalah matriks augmented. Kemudian langkah selanjutnya adalah eliminasi Gauss. Karena kita akan melakukan eliminasi Gauss, yang pertama adalah pertukaran baris pertama dan baris kedua untuk memudahkan pengeliminasinya dan memastikan elemen pivot pada kolom pertama menjadi lebih sederhana. Nah, ini akan kita tukar karena untuk menjadikan nilai 2 ini nilai 1. Oke, langsung saja. 2, 3, 1, 14, 1, 1, 1, 6, 3, 1, 2, 14. Ini kita ubah baris 1, 2. Jadi 1, 1, 1, 6, 2, 3, 1, 14, dan bawahnya tetap 3, 1, 2, 14. Oke, ini disebut pertukaran baris. Nah, setelah melakukan pertukaran baris dan ini menjadi 1, kemudian kita lakukan eliminasi Gauss dengan mengubah bentuk matriks menjadi segitiga atas. Nah, ini tadi terus ulang dulu ya. 6, 2, 3, 1, 14, 3, 1, 2, 14. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus dasar yang dimana untuk mengubah nilai 2 ini menjadi 0 dan nilai 3 ini menjadi 0. Nah, rumusnya adalah B2 atau baris kedua dikurang A21 per A11 dikali dengan baris pertama. Ini untuk mengubah nilai 2 menjadi 0. Selanjutnya untuk mengubah nilai 3 menjadi 0, saya menggunakan rumus B3 dikurang A31 per A11 dikali dengan baris pertama. Nah, oke, cara untuk menjumlahkan menggunakan rumus itu adalah kita tulis dulu B2 atau baris 2 kita kurang dengan A21. Baris kedua kolom ke-1 yaitu 2 dan A11 yaitu 1. Kita kali dengan baris ke-1 atau baris pertama. Nah, kita masukkan saja langsung nilai dari baris kedua yaitu 2, kemudian 3, 1, dan 14. Kemudian kita kurangi dengan 2/1. Oke. Selanjutnya kita kalikan dengan barisan pertama atau baris pertama yaitu 1, 1, 1, dan 6. Oke, dari sini kemudian kita jumlahkan semuanya. 2 kali 1 itu 2, bagi 1 sama dengan 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Lanjut, sama dengan 2. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Lanjut, 2. 1. 1 dikurang 2 sama dengan min 1. Lanjut, 2 dikali 6 sama dengan 12. 12 dibagi 1 itu 12. Nah, ini 14 dikurang 12
sama dengan 2. Oke, dan begitu juga dengan yang ini. Caranya tuh D3 dikurang A31 yaitu 3 dibagi A31 yaitu 1. Nah, kemudian kita kali dengan baris pertama. Maka langsung nilainya D3 itu ada ini 3, ada 1, ada 2, dan 14. Kita kurangi dengan 3/1 kita kali dengan barisan pertama. Seterusnya kita buat dulu 3/1, kemudian dikali dengan B1 yaitu 1, 1, 1, dan 6. Kemudian kita jumlahkan 3 kali 1 3, 3 dibagi 1 sama dengan 3. Kita tulis sama dengan 3 dikurang 3 sama dengan 0. Lanjut sama 3, kemudian 1 dikurang 3 sama dengan min 2 juga sama 3. 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Lanjut 3 dikali 6 itu 18 dikali 1 itu 18. Kemudian 14 dikurang 18 itu sama dengan min 4. Oke, setelah kita peroleh nilai-nilai yang telah kita jumlahkan, itu kita masukkan nilainya ke dalam matriks. Nah, matriks baris pertama itu tetap kita masukkan nilai baris kedua yaitu 0, 1, min 1, dan 2. Kemudian kita masukkan nilai untuk baris ketiga, yang ini untuk baris ketiga ya, itu 0, kemudian min 2, kemudian min 1, dan min 4. Nah, di sini kita sudah memperoleh 2, 0. Kemudian selanjutnya kita akan mencari atau merubah nilai min 2 untuk menjadi 0 agar membentuk segitiga atas. Nah, di sini kita akan mengubah min 2-nya menjadi 0. Pertama kita tulis ulang dulu nilai matriksnya. 1, 6, 0, 1, min 1, 2, 0, min 2, min 1, min 4. Nah, setelah itu karena min 2 itu terletak pada baris ketiga, maka di sini kita masukkan rumusnya baris ketiga kita kurang dengan A32. Kemudian A22 maksudnya. Kemudian kita kali dengan baris kedua. Nah, dengan menggunakan rumus ini kita jumlahkan seperti yang kita lakukan tadi. Langsung saja kita jumlahkan, kita coba untuk menjumlahkannya ya. Kita jumlahkan di sini aja biar rapi. Kemudian kita masukkan aja ya baris 3 atau baris ketiga kita kurang dengan A32 yaitu baris ketiga dan kolom kedua yaitu min 2. Selanjutnya kita bagikan dengan A22 yaitu baris kedua dan kolom kedua yaitu 1. Kemudian kita kalikan dengan baris kedua, ini baris ya, baris kedua. Nah, masukkan nilai baris keduanya apa aja. Oke, langsung saja kita masukkan yang pertama yaitu baris ketiga. Nilai baris ketiga yaitu 0, min 2, min 1, dan min 4. Nah, kemudian kita kurangkan dengan min 2/1. Oke, min 2/1, min 2/1, min 2/1, min 2/1. Kemudian kita kalikan dengan baris kedua. Nah, baris kedua yaitu ada 0, 1, min 1, dan 2. Oke, sini dan kita jumlahkan. Min 2 dikali 0 itu 0, 0 bagi 1 itu 0. Oke, 0 dikurang 0 sama dengan 0. Lanjut, min 2 dikali 1 itu min 2,
min 2 bagi 1 itu tetap min 2. Kemudian min 2 plus min 2, min 2 dikurang min 2, min ketemu min positif, jadi min 2 tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita lanjut. Min 2 kali min 1 itu 2, dibagi 1 itu 2. Nah, min 1 dikurang dengan 2 sama dengan min 3. Oke, kita lanjut. Min 2 dikali dengan 2 itu min 4, min 4 dibagi 1 itu min 4. Oke, lanjut. Min 4 dikurang min 4, kita min positif sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh nilai untuk baris ketiga. Nah, kita masukkan aja untuk baris ketiga, yaitu 0, 0, min 3, dan 0. Dan baris pertama dan baris keduanya yaitu 1, 1, 1, 6, dan baris keduanya 0, 1, min 1, dan 2. Oke, di sini kita sudah memperoleh atau sudah membentuk segitiga atas. Nah, langkah selanjutnya setelah kita peroleh segitiga atas, kita akan melakukan atau merubah bentuk segitiga atas ini menjadi bentuk matriks AX sama dengan B kembali. Nah, sama yang seperti yang tadi, kita masukkan dulu nilai matriks A atau nilai koefisiennya, yaitu, nah ini nilai koefisiennya yaitu 1, 1, kemudian baris keduanya 0, 1, min 1, dan baris ketiganya 0, 0, min 3. Nah, setelah matriks koefisiennya kita kalikan dengan variabelnya tadi X, Y, dan Z sama dengan nilai konstanta, yaitu 6, 2, dan 0. Kita masukkan 6, 2, dan 0. Setelah kita ubah menjadi bentuk matriks AX sama dengan B, langkah selanjutnya adalah kita substitusi balik yang bertujuan tadi untuk mencari hasil solusi X, Y, dan Z. Nah, di sini kita substitusikan dari yang paling akhir dulu, yaitu karena di sini nilai X, Y-nya 0, jadi langsung saja kita masukkan nilai Z, yaitu min 3Z. Oke, min 3Z sama dengan 0. Langsung nilai Z sama dengan 0. Kita lanjut ke cari nilai Y. Masukkan nilai Y-nya 1, karena nilai Y-nya 1 kita masukkan aja Y dikurang Z sama dengan 2. Lanjut Y, karena nilai Z-nya sudah diketahui yaitu 0, berarti Y dikurang 0 sama dengan 2. Lanjutnya Y sama dengan 2. Oke, di sini kita sudah mendapat nilai Z dan nilai Y. Selanjutnya kita mencari nilai X dengan menggunakan baris pertama. Nah, kita masukkan dulu X ditambah Y ditambah Z sama dengan 6. Kita masukkan X tambah nilai Y 2, kemudian tambah Z-nya 0 sama dengan 6. Kemudian X sama dengan 6 di 2 pindah ruas dikurang 2. X sama dengan 6 dikurang 2 sama dengan 4. Maka di sini kita memperoleh nilai X-nya yaitu 4, nilai Y-nya 2, dan nilai Z-nya sama dengan 0. Oke, jadi itu adalah cara penyelesaian sistem persamaan linier dengan menggunakan metode eliminasi Gauss. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian semua paham. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.